Sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian tempat kediaman di muka bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang sudah ditentukan saja. Nah, setelah itu akan meninggal dunia. Ayat 37 kata Allah, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Hanya saja Adam menerima beberapa kalimat. Nabi Adam alaihissalam berdoa, "Ya Allah, saya buat salah nih, udah makan buah yang kamu larang, sudah dihukum sama Allah diturunkan di bumi, tapi saya ingin taubat, saya ingin meninggalkan kesalahan saya itu. Bagaimana caranya?" Maka Allah mengajarkan Nabi Adam beberapa kalimat dari Tuhannya, maksudnya kalimat taubat, istighfar dan taubat. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian teman-teman sekalian, ayat 38 Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan kami berfirman, turunlah kalian semua, wahai Adam, sama istrimu Hawa, sama kamu hai iblis, turun di bumi sekarang. Kemudian jika datang petunjuk kepadaku, petunjukku kepada kalian, kata Allah, turun wahyu dari langit nanti mengingatkan hukum-hukumku. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula mereka bersedih hati. Jadi ayat 30-38 Al-Baqarah menceritakan kepada kita tentang proses penciptaan manusia pertama Adam dan adanya kesalahan Adam. Terjadi kesalahan. Dan yang menyesatkan Adam berbuat salah, ada golongan namanya iblis, syaitan. Ini pelajaran semua ini. Ini awal kisah kesalahan manusia. Ternyata Nabi Adam berbuat salah, penyebabnya adalah iblis. Berarti anak keturunannya kayak kita bisa terjadi itu. Baik. Dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, melengkapkan kisah yang kita jelaskan tadi. Surah Thaha, surat nomor 20 ayat 115 sampai ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu agar dia patuh masuk di surga, makan minum terserah dia, tapi jangan makan buah yang satu itu. Tapi ia lupa akan perintah itu. Lalu tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Maksudnya Allah yang berfirman tentang Adam nih. Adam waktu digoda sama iblis, mestinya dia tolak. Teman-teman kalau lagi digoda lewat lawan jenis, setan bisikin, tuh lihat tuh begini, tuh cantik, tuh begini. Kita mestinya punya azam, enggak, haram, saya nggak mau. Allah ceritakan kenapa Nabi Adam berhasil digoda oleh iblis. Kata Allah, kami tidak mendapatkan padanya tekad yang kuat untuk meninggalkan. Jangan, sudah dilarang jangan. Allah bilang haram, haram. Ini haram, jangan dicari lagi di bawahnya ada halalnya. Haram, haram. Sudah selesai, tinggalkan. Itu konsep dasar agama gitu. Kata Allah di ayat selanjutnya, ayat 116 tadi 115 surah Thaha. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah ketika kami tak kalah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud. Para malaikat patuh, sujud, gitu kan? Bukan karena Adam tapi karena perintah Allah, kecuali iblis. Ia membangkang. Ayat 117. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannaka minal jannati fatashqa. Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam, hai Adam, ini sekarang yang tidak mau sujud sama kamu nih, iblis ada depan matanya. Jadi kata ulama tafsir, Nabi Adam lihat iblis, tahu iblis bagaimana mukanya, bagaimana fisiknya. Nabi Adam lihat. Nabi Adam lihat malaikat, tahu malaikat itu seperti apa. Lihat langit dan bumi, melihat surga, Nabi Adam lihat semua. Allah sudah ingatkan, wahai Adam, ini orang ini yang gak mau sujud sama kamu ini sekarang, karena perintah saya, musuhmu. Jangan, dan musuh buat istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Dia menyebabkan nanti kalian jadi celaka. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Adam alaihissalam tergoda untuk makan buah oleh iblis, Allah sudah ingatkan. Teman-teman di sini sebelum berbuat dosa sudah turun wahyu. Jangan zina, jangan khamar, jangan riba. Diingatkan ada, cuma kita nggak belajar gitu.
Ada turun peringatan-peringatan. Nabi Adam diingatkan, jangan. Lalu ayat 118, innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Kalau kau patuh hai Adam, di surga itu kau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Allah akan tutup aurat kamu. Aman, asal jangan ikuti syaitan nih. Wa annahu la tadma'u fiha wala tadha. Sesungguhnya kamu juga tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa matahari dalamnya. Di surga tidak lagi matahari, terang tapi tidak panas, tidak terik. Maka Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan, iblis membisikkan fikiran jahat kepadanya. Qala ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Mau enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi? Jadi perkataan khuldi dari iblis, diambil dari kata-kata kekal. Allah tidak sebut pohon khuldi itu. Dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu fagawa. Dan keduanya memakan dari pohon buah yang dilarang itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat mereka. Waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang, tiba-tiba bajunya Nabi Adam dan istrinya terlepas. Nah, melanggar hukum Allah, terlepas auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka durhakalah Adam kepada Tuhannya dan telah sesatlah dia pada saat itu. Ayat 122, "Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Kemudian Tuhannya memilihnya sebagai hambanya yang bertaubat. Dan dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga ini bersama-sama. Adam alaihissalam dengan istrinya dan juga iblis yang ada pada saat itu membisikkan, turun semuanya. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Akan datang kepada kalian petunjuk dariku nanti. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah celaka. Surah Thaha melengkapkan penjelasan surah Al-Baqarah. Berarti Adam diciptakan, Adam alaihissalam sudah diingatkan sama Allah, Adam melanggar kena bisikan syaitan dan akhirnya hukumannya diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Tentu masih banyak surah-surah lain teman-teman sekalian, di antaranya surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27, tapi tidak semuanya saya bacakan. Ini kalau teman-teman mau baca, ceritanya tentang bagaimana iblis menolak, iblis akhirnya meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan menyesatkan Adam dan keturunannya sampai Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya iblis ya. Dan ini ayat-ayat terakhir yang akan saya bacakan di dalam poin ini dalam pembukaannya, surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27 ya. Tujuannya kita teman-teman sekalian supaya tahu tentang awal kisah dosa itu di mana. Dan bagaimana ayah kita melakukan perbuatan dosa tetapi dia taubat. Dan ini bisa terjadi bagi orang beriman, buat salah, tapi dia berhenti. Sekali berhenti tidak akan terulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 11 surah Al-A'raf. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan kamu hai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia tidak mau sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah lalu berfirman kepada iblis, kenapa kau enggak mau sujud untuk saya perintahkan? Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Iblis berkata kepada Allah, saya lebih baik daripada Adam itu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Ini cuma alasan akal-akalan iblis untuk membenarkan perilaku dia karena dia jengkel. Kenapa Adam diciptakan makhluk baru untuk jadi pemimpin di muka bumi? Berarti dia sudah kalah, nggak bisa lagi dia jadi kandidat pemimpin di muka bumi. Lalu Allah mengatakan, qalah bit minha
Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman kepada iblis, turunlah kamu dari surga ini. Tidak boleh kamu ada di langit sini. Karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di hadapanku. Maka keluarlah, sungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina.